Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuyun Maryuningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan praktikum biologi. Beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Marcelina Azista, NIM 2108106094 dari jurusan Tadris Biologi C semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan virtual laboratorium dari Rumah Belajar Kemendikbud. Materi yang saya pilih yaitu mengenai materi difusi dan osmosis. Langkah yang pertama tentunya kita mengunjungi halaman Google terlebih dahulu yang tersedia di layar laptop ataupun komputer. Di kolom pencarian, kita cari saja mengenai rumah belajar atau Kemendikbud. Kita pilih saja di bagian paling atas yaitu rumah belajar, kemudian kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Kemudian kita lanjut scroll ke bawah dan klik bagian sumber belajar. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih jenjang yang kita pilih. Karena target saya adalah anak SMA, maka jenjang yang akan saya pilih yaitu SMA. Kemudian untuk tipenya saya pilih Lab Maya, dikarenakan saya akan melakukan percobaan secara virtual. Lanjut, kita scroll ke bawah untuk melihat beberapa materi yang bisa kita uji cobakan. Karena saya memilih materi difusi dan osmosis, tentunya kita mencari tentang percobaan difusi dan osmosis. Untuk mempermudah dalam melakukan percobaan difusi dan osmosis, kita klik bagian lihat dalam layar penuh. Di sini pada bagian percobaan difusi dan osmosis terdapat petunjuk dan juga untuk memulai percobaan. Tentunya sebelum kita melakukan percobaan atau praktikum, kita akan melihat atau membaca petunjuk-petunjuknya terlebih dahulu agar percobaan atau praktikum dapat berjalan secara terstruktur dan terarah. Kita klik bagian petunjuk. Nah, di bagian percobaan difusi dapat 4 petunjuk. Yang pertama, pilih bahan difusi. Di sini ada beberapa alat dan bahan difusi. Ada gelas kimia, ada 3 botol yang berisikan air biasa, air dingin, dan juga air panas. Ada 2 bahan yaitu teh celup dan juga pewarna makanan. Kemudian, petunjuk yang kedua, letakkan 3 gelas di atas meja. Masing-masing diisi air biasa, air dingin, dan juga air panas. Kemudian, petunjuk yang nomor 3 yaitu masukkan teh celup ke semua gelas. Simulasikan timer waktu pencelupan teh ke dalam gelas berjalan untuk waktu 2-3 menit. Kemudian perhatikan perubahan yang terjadi pada masing-masing gelas. Nah, untuk petunjuk yang keempat, kita bisa mengulang atau meriset kembali untuk melakukan percobaan dengan menggunakan pewarna makanan. Kemudian pada percobaan osmosis juga terdapat 4 petunjuk. Sama seperti difusi, yang pertama kita diarahkan untuk memilih bahan-bahan osmosis. Kemudian langkah yang kedua, letakkan gelas di atas meja, yang kemudian gelas tersebut diisi dengan air. Dan langkah yang ketiga, letakkan kentang yang sudah dibuat lubangnya di bagian tengah di atas meja, kemudian diisi dengan sirup. Kemudian langkah yang keempat pada percobaan osmosis yaitu memasukkan kentang yang sudah diisi dengan sirup di bagian lubangnya, kemudian masukkan kentang tersebut ke gelas yang sudah berisi air. Simulasikan waktu hingga berjalan 2 jam. Kemudian amati kentang tersebut. Setelah kita membaca petunjuk-petunjuknya, kita mulai saja melakukan percobaan difusi dan osmosis. Kita klik mulai. Nah, di sini ada bahan difusi dan juga bahan osmosis. Yang pertama kita lakukan terkait percobaan difusi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa bahan dan alatnya. Yang pertama kita letakkan 3 gelas kimia di atas meja. Kemudian gelas yang pertama kita isi dengan air biasa. Gelas kedua kita isi dengan air dingin. Gelas ketiga kita isi dengan air panas. Kemudian pada masing-masing gelas kita masukkan teh celup sebagai perlakuan. Amati perubahan yang terjadi dalam waktu 2-3 menit. Amati kondisi awal air sebelum diberi perlakuan dan amati kondisi akhir air setelah diberi perlakuan. Air manakah yang cepat
Setelah kita melakukan percobaan difusi, kita akan melakukan percobaan mengenai osmosis. Di sini sudah ada bahan osmosis. Kita letakkan saja gelas kimia di atas meja. Kemudian kita letakkan juga kentang yang sudah dilubangin bagian tengahnya. Kemudian gelas kimia kita isi dengan air. Sedangkan kentangnya kita isi dengan sirup. Kemudian kentang kita akan letakkan di dalam gelas kimia. Simulasikan waktu berjalan hingga 2 jam. Setelah waktunya selesai, kita amati perubahan apa yang terjadi pada kentang tersebut, mulai dari tekstur, persentase atau berat kentang. Nah, hal tersebut terjadi karena apa? Setelah data-datanya kita peroleh, kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.